Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai menghindari sifat malas. Malas merupakan salah satu akhlak tercela yang harus kita hindari. Akibat buruk dari memiliki sifat malas diantaranya adalah yang pertama, tidak disukai oleh guru, teman, orang tua, juga oleh Allah. Kemudian, waktu akan terbuang sia-sia. Yang ketiga, cita-cita tidak akan tercapai. Yang keempat, akan menyesal di kemudian hari. Mengapa kita akan menyesal di kemudian hari? Karena akibat dari malas ialah semua pekerjaan atau semua hal yang tidak kita kerjakan akan tertunda. Sehingga kita akan merasa menyesal, akan merasa rugi di kemudian hari. Yang kelima, menjadi beban orang lain. Orang yang malas biasanya juga menggantungkan atau mengandalkan orang lain dalam melakukan segala sesuatu. Yang keenam, menjadi anak yang tertinggal atau anak yang bodoh. Maksudnya, orang yang malas tentunya akan tertinggal dari yang lainnya. Jika yang lain sudah bisa melakukan sesuatu, anak yang malas atau orang yang malas tentu tidak bisa melakukannya. Maka dari itu, akibat buruk dari memiliki sifat malas salah satunya adalah akan tertinggal dari yang lainnya. Itulah mengapa kita tidak boleh untuk memiliki sifat malas. Rasulullah merupakan contoh atau teladan yang harus kita ikuti. Rasulullah tidak memiliki sifat malas. Rasulullah sejak kecil sudah bekerja, membantu pamannya, mengembala kambing. Ketika remaja, Rasul membantu pamannya berdagang. Karena sifat jujurnya, Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Rasul bekerja keras, rajin, dan membantu pamannya mulai dari kecil, dari mulai mengembala kambing hingga berdagang. Itu semua dilakukan oleh Rasul. Rasul tidak pernah bermalas-malasan ataupun menunda-nunda pekerjaannya. Kemudian, sejak kecil, Rasul juga mempunyai semangat yang tinggi. Tidak pernah malas, tidak putus asa. Jika mengalami kegagalan, Rasul tidak diam. Rasul tidak hanya diam saja atau merasa sedih, tapi Rasul bangkit. Rasul pun berusaha lebih keras lagi melakukan segala sesuatunya. Itulah sifat yang harus kita tiru, sifat yang harus kita contoh dari Rasul. Rasul tidak malas, tidak putus asa, apalagi sampai berleha-leha atau bermalas-malasan. Rasulullah merupakan teladan atau contoh yang patut kita tiru. Nabi Muhammad juga atau Rasul juga memiliki tanggung jawab. Rasul sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Rasulullah pun jujur dan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatunya. Terutama ketika berdagang, Rasul bersungguh-sungguh sehingga dagangannya selalu terjual dan mendapatkan banyak untungnya. Ini merupakan teladan atau contoh yang harus kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah memiliki semangat yang tinggi, mau berusaha, jujur, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa. Tentunya harus kita tiru, harus kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah, maka sudah sepantasnya kita meniru atau mencontoh Rasul kita dalam melakukan segala sesuatu, terutama dalam menghindari sifat malas. Anak-anak, sekian yang dapat disampaikan dalam menghindari sifat malas. Silahkan anak-anak isi halaman 92-93 bagian 1 saja di buku tulis ataupun boleh di buku paketnya. Tetap semangat. Jika ada yang tidak dimengerti silakan untuk ditanyakan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.